Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'dah dan sikap berdoa. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, pada slide ini dilihat, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, sekarang coba kalian pahami dari kalimat ini. Kalian tinggal di mana? Apakah kalian tinggal di daerah pegunungan, di dataran rendah, atau di pantai? Berikutnya, nah pada buku kalian bisa dibaca tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain ada Ciwidey dan Bogor, Brebes dan Wonosobo, dan Malang. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun dan Kerinci. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Pada gambar ini bisa dilihat ini ada proses pengolahan teh mulai dari menanam sampai dengan pengemasannya sampai dengan dinikmati. Mulai dari perkebunan, jadi teh itu ditanam di perkebunan teh, kemudian setelah waktu yang ditentukan itu akan baru bisa memetik daun tehnya. Kemudian setelah dipetik, daun teh akan diolah kembali sampai bisa kita nikmati sebagai minuman. Baru nanti akan dikemas dan didistribusikan ke tempat penjualan atau ke toko-toko. Nah, kira-kira dari bacaan di atas, apa sih manfaat teh yang bisa kalian dapatkan? Bisa untuk minuman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kira-kira di mana teh tumbuh? Nah, dari teks yang tadi kita dapat mengamati teh itu dapat tumbuh di mana? Dapat tumbuh di dataran tinggi. Jadi dataran yang memiliki suhu yang dingin. Karena teh sendiri tidak bisa hidup di tempat yang panas. Jadi teh itu tidak bisa tumbuh di tempat yang kering. Yang ketiga, pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen. Nah, jadi sebelum kita menikmati teh itu ada proses-proses yang dilalui. Dan dari prosesnya itu ada berbagai macam pekerjaan. Jadi kesimpulannya, tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan makhluk hidup. Jadi teh sendiri selain bisa kita nikmati sebagai minuman, tapi juga pohonnya atau tanaman teh sendiri dapat melindungi dari erosi. Berikutnya, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam.
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, usaha yang melestarikan sumber daya alam misalkan penanaman kembali hutan gundul. Jadi melakukan reboisasi. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya hewan seperti udang dan ikan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Jadi kita hendaknya mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas, misalkan seperti bahan bakar minyak, itu juga kita mengurangi penggunaan seperti itu. Atau misalkan seperti batu bara, itu kan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi hendaknya kita bisa membatasi cara penggunaannya. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Nah, mungkin kalian pernah jalan-jalan ke pantai. Nah, itu di sekitar pantai itu biasanya ada pohon bakau. Nah, pohon bakau ini banyak sekali manfaatnya bagi lingkungan pantai sendiri. Salah satunya yang pertama melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami bagi berbagai biota darat dan laut. Yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Jadi banyak sekali ya manfaat dari tumbuhan bakau ini. Jadi kita sebagai generasi baru, jadi hendaknya kita bisa melakukan pelestarian lingkungan seperti ini. Jadi bisa dengan mengikuti kegiatan penanaman pohon bakau di sekitar pantai itu. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa kita peroleh. Berikutnya kita masuk ke mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku atau menilai dan memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Jadi yang dimaksud mengulas ini yaitu menjelaskan satu persatu. Jadi apa yang ada di dalam buku sastra itu kita jelaskan satu persatu. Selain menjelaskan, kita juga menilai dan memberi pendapat terhadap buku tersebut. Hasil dari mengulas buku tersebut disebut dengan ulasan. Seperti itu ya. Beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Jadi ada data buku. Data buku terdiri dari judul, ada penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku itu diterbitkan. Yang kedua, inti cerita yang terdapat dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku. Jadi untuk mengulas sebuah buku sastra ada 4 hal ini yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita sajikan dalam ulasan tersebut. Mulai dari data bukunya, inti cerita yang ada pada buku tersebut, manfaat membaca buku tersebut, termasuk dapat kita sajikan kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Nah, mungkin bisa kalian coba bacalah teks berjudul Semut dan Belalang. Nah, nanti kalian bisa menjawab, tentukan siapa saja tokoh yang ada pada teks tersebut. Nah, jadi yang terdapat pada teks Semut dan Belalang siapa saja tokohnya. Yang kedua, bagaimana karakter tokoh tersebut. Yang ketiga, apa amanat yang bisa kita peroleh. Amanat ini maksudnya pesan. Jadi amanat yang bisa diperoleh itu pesan yang bisa kita ambil dari teks Semut dan Belalang. Untuk yang teks berjudul Semut dan Belalang ini tidak usah kalian kerjakan, kalian sebagai latihan saja di rumah ya. Berikutnya, apa yang kamu ketahui dari gambar tersebut? Nah, di sini ada gambar apa ini? Tentang apa? Ada gambar burung Garuda. Nah, dari di depan burung Garuda ini ada beberapa gambar dan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjutkan. Makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini bermakna yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Maksudnya diatur di sini
kita rela untuk mengikuti aturan yang ada dari kepercayaan yang kita anut. Misalkan agama apa yang kalian ambil, jadi kalian harus rela untuk diatur dan mengikuti aturan yang ada pada agama yang kalian peluk. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya, seperti yang sudah dibahas di poin pertama. Yang berikutnya, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang selanjutnya, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Jadi itu perlu kalian lakukan, saling menghargai antar umat beragama dan sesama umat beragama. Baik antar agama yang sama ataupun agama yang berbeda harus tetap toleransi, seperti itu. Oke, untuk tugas hari ini ada dua. Yang pertama, kerjakan tugas pada halaman 11, kemudian tugas di foto. Dan yang kedua, sebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Kirimkan tugas melalui voice note kepada wali kelas masing-masing. Sampai sini paham ya? Jadi itu untuk tugas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Istiqdah dan sikap berdoa. Ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.